Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali di kegiatan belajar daring instalasi penerangan listrik, dimana minggu kemarin kita sudah selesai membahas bagaimana sih instalasi penerangan listrik yang sesuai dengan peraturan umum instalasi listrik. Selanjutnya pembahasan kita hari ini yaitu tentang komponen pokok dari instalasi listrik itu sendiri. Mengapa kita harus tahu komponen pokok instalasi? Karena tanpa komponen-komponen yang ada atau yang akan nanti dipelajari, maka instalasi listrik dalam bangunan sederhana atau rumah tinggal itu tidak akan menyala. Baik, langsung saja kita lanjutkan. Untuk komponen instalasi listrik itu adalah perlengkapan yang paling pokok dalam suatu rangkaian listrik. Jadi komponen-komponen inilah yang harus ada untuk si instalasi penerangan listrik. Bayangkan jika tidak ada satu dan lain hal, satu bahan saja yang tidak ada, berarti instalasi listrik ini tidak sesuai dengan peraturan umum instalasi listrik. Oke, jadi yang pertama itu ada bahan pengantar listrik, kemudian bahan isolasi, pipa instalasi, kotak sambung, saklar, fitting, dan pelengkapan bantu. Kita bahas satu-satu. Untuk penghantar listrik, yang pasti kalian tahu penghantar listrik itu adalah kabel, ya kan? Tapi di sini penghantar listrik atau kabel yang digunakan itu umumnya terbuat dari tembaga, karena tembaga memiliki tahanan yang sangat kecil, dimana kalau misalnya tahanannya kecil maka arus yang mengalir pun akan lebih lancar begitu. Kemudian kalau misalnya tembaganya yang keras, kekuatan tegangan tarikannya kencang, itu pun itu akan menghambat dari si aliran arus listrik tersebut. Lanjut, untuk beberapa penghantar itu ada jenisnya yang dilihat dari konstruksinya itu sendiri. Yang pertama ada penghantar pejal atau solid. Jadi kalau yang untuk pejal, dia penghantarnya bentuk kawat yang sangat padat, seperti itu. Kemudian ada penghantar belilit, berarti dia penghantarnya terdapat dari kawat-kawat yang sudah terlilit atau berlilit. Kemudian ada penghantar serabut, itu digunakan untuk tempat-tempat yang sempit. Nah, dia biasanya lebih halus lagi dari kawat berlilit. Kemudian yang terakhir ada penghantar persegi atau busbar. Nah, biasanya kalau yang untuk busbar ini ada di papan hubung bagi, jadi seperti rel pembagi atau rel penghubung. Kita lanjut. Kemudian ada juga pembeda dari penghantar, diklasifikasikan menjadi dua, yaitu penghantar simple. Untuk penghantar simple dia biasanya hanya ada satu inti saja di kabel. Nah, seperti NYA, NYAF, nah itu kabel tersebut hanya memiliki satu penghantar tembaga di dalamnya atau satu inti. Sedangkan untuk penghantar duplex yaitu kabel yang menghantarkan dua aliran fasa netral. Jadi dalam sebuah kabel di dalamnya ada dua inti. Yang pertama bisa menjadi netral, yang kedua itu menjadi fasa. Tapi ada juga yang sampai inti 3, inti 4, itu tergantung nanti penggunaannya. Jadi ada penghantar simple dan ada penghantar duplex. Kemudian ada bahan isolasi. Nah, ini bahan isolasi itu terbuat dari porselen atau bahan lainnya yang memiliki nilai sederajat dengan porselen. Mengapa harus ada bahan isolasi? Jadi bahan isolasi di sini digunakan untuk
pembatas antara fasa dan yang lainnya agar tidak terjadi kebocoran fasa, kemudian tidak ada arus yang korsleting dan lain-lain. Nah, ini adalah bahan isolasi. Nah, bahan isolasi ini bisa harus diatur jaraknya antara hantaran-hantaran yang berlainan fasa seperti itu. Jadi kalau di rumah kalian ada 3 fasa, maksudnya ada pembagiannya di sini nanti yang akan kita bahas di selanjutnya. Jadi dalam pembagian misalnya yang fasa pertama, pembagian pertama itu harus ada pemisah yaitu bahan isolasi. Oke, kemudian pipa instalasi. Mengapa harus pakai pipa instalasi? Jadi kabel dari instalasi penerangan listrik itu kan rentan. Mengapa rentan? Banyak yang kita tahu biasanya kabel instalasi listrik itu ada di atap. Jadi penggunaannya ada di atap. Nah, kalau di atap itu rentan banyak dong gangguannya seperti adanya tikus, kemudian ada mungkin panas, tahanan api, ada kejepit dan lain-lain. Nah, itu mengapa sebenarnya pipa instalasi ini diperlukan. Pipa instalasi juga dapat dipasang di luar ataupun di dalam tembok. Jadi untuk melindungi si kabel dari tekanan mekanis, panas, lembab, api, kemudian hal-hal lain yang mengganggu dari si kabel tersebut. Seperti tadi tuh ada mungkin tikus atau kucing yang iseng mainin kabel. Nah, itu mengapa instalasi ini perlu, pipa instalasi ini perlu. Kemudian penggunaan pipa. Jadi ini keuntungan penggunaan pipa, dia daya isolasinya baik. Kenapa baik? Karena kabel itu sebenarnya udah ada isolasinya, PVC-nya. Dengan adanya PVC lagi atau pipa lagi, dia akan sangat-sangat melindungi dari kebocoran arus listrik. Kemudian tahan terhadap bahan kimia. Kita nggak pernah tahu di rumah kita itu akan ada bahan kimia seperti apa. Makanya untuk pipa ini dia tahan terhadap hampir semua bahan kimia yang dapat merusak si kabel tersebut. Kemudian tidak menjalarkan api. Kan kita juga nggak tahu yang namanya kecelakaan. Siapa tahu tiba-tiba ada api atau ada menyala. Nah, si pipa ini bertugas untuk melindungi si kabel agar tidak langsung mengenai api. Kemudian mudah penggunaannya. Tetapi ada kekurangannya juga PVC, yaitu tidak dapat digunakan pada suhu kerja normal 60 derajat Celcius. Jadi kalau lama-kelamaan si pipa PVC-nya pun akan lentur atau meleleh. Kemudian harus dilindungi dari kerusakan mekanis. Tentu pipa tersebut kalau misalnya kalian tekan atau kalian pukul dengan barang-barang yang berat, itu akan pecah seperti itu. Jadi walaupun dia melindungi, tapi pipa juga punya pantangannya sendiri. Kemudian pipa yang tidak ditanam harus tempel seperti itu tadi. Tadi kan pipa itu bisa ditanam di dalam tembok atau di luar tembok. Nah, jika memang tidak memungkinkan si pipa ini ditanam dalam tembok, maka pipa harus ada di luar tembok, tetapi dengan menggunakan klem yang sesuai. Jadi klemnya itu harus dipilih ukuran pipanya. Kemudian jarak antar klem juga tidak boleh kurang atau lebih dari 1 meter. Jadi kalau misalnya kejauhan nanti pipanya juga cepat rusak gitu kan. Nah, lanjut ada kotak sambung. Jadi kenapa kotak sambung ini berfungsi untuk adanya penyambungan atau percabangan. Misalnya antara ruang A dan ruang B kalian ingin melakukan percabangan, berarti si kabel itu akan masuk atau bertemu di kotak percabangan ini, kemudian akan dikeluarkan masing-masing ke percabangannya.
kayak gitu. Nah, nanti juga kalian akan mengetahui bagaimana sambungan-sambungan yang ada di kotak sambung. Tapi untuk sambungan yang paling sering digunakan itu adalah ekor babi atau pigtail, dan harus ditutup dengan last dog seperti itu. Jadi itu adalah fungsi dari kotak sambung. Oke, macam-macam kotak sambung ada sambung kotak ujung. Nah, kalau kotak ujung ini nanti kalian biasanya digunakan pada saklar. Jadi kalau misalnya saklar kalian yang tertanam di tembok, biasanya dia sudah ada kotak ujung atau dos tanam. Kemudian ada kotak tarik, ada kotak sudut, ada kotak garpu, ada kotak T atas, ada kotak T kiri. Nah, di sini ada T, ada T-dos, ada X-dos, tapi yang biasanya sering kalian gunakan itu ada yang T-dos atas, T-dos kiri, kemudian X-dos. Nah, setelah itu ada saklar. Tentu dong, yang namanya penerangan listrik pasti untuk menerangi. Nah, saklar ini bertujuan untuk memutus dan menghubungkan aliran listrik yang kalian masukkan ke dalam lampu. Nah, saklar yang digunakan biasanya sudah banyak atau kalian sudah sering dari gambar kalian bisa lihat, tapi itu bisa kita katakan saklar tunggal. Oke, jadi saklar itu sebenarnya ada banyak macamnya. Ada saklar tunggal, saklar kutub ganda, kutub 3, kelompok, seri, tukar, dan silang. Seperti itu. Jadi ingat ya, kalau untuk saklar itu untuk menyalakan dan mematikan lampu atau menghubungkan dan memutuskan aliran listrik. Jadi nggak cuma lampu aja yang bisa kalian gunakan saklar. Oke. Kemudian ada lagi nih macam-macam saklar dengan cara pemasangannya. Nah, ada yang dipasang di luar tembok atau outbow dengan roset sebagai dudukan. Jadi kalau kalian lihat nih di rumah kalian, ini saklarnya keluarnya tuh si dudukan yang bawahnya itu ada di luar, berarti dia dipasang di luar tembok atau outbow. Beda lagi dengan saklar yang sudah tertanam, yang rata-rata sekarang digunakan di rumah tinggal, yaitu saklar inbow, di mana si dudukannya itu sudah ada di dalam tembok. Jadi si saklar ada di luar. Kemudian ada macam-macam saklar dengan cara bekerjanya. Gimana sih cara bekerjanya? Yang pertama ada saklar tarik. Jadi saklar tarik itu bekerja ketika kalian menariknya. Nah, seperti ini contohnya, ini adalah saklar tarik. Kemudian ada tombol tekan. Kalau tombol tekan, Ibu yakin kalian sudah banyak menemukan tombol-tombol tekan. Kemudian ada saklar jungkit. Nah, jungkit juga Ibu yakin kalian sudah sering bertemu dengan saklar jungkit dan saklar putar. Nah, untuk saklar putar ini biasanya berbentuk seperti ini. Jadi dia ada pemilihan level-levelnya. Kalau misalnya dia menyalakan lampu, bagaimana terangnya lampu kalian putar. Nah, itu yang dimaksud saklar putar. Jadi bagaimana sih cara dia agar si saklar itu bekerja menghubungkan atau memutuskan arus listrik. Oke, selanjutnya ada fitting atau dudukan lampu. Ingat, kalian harus sudah mengenal istilah-istilah instalasi penerangan listrik agar tidak bingung lagi. Untuk fitting ini ada di dudukan lampu. Kemudian biasanya fitting yang digunakan di rumah kalian itu ada fitting tempel atau fitting ulir seperti ini. Ada juga fitting yang gantung, kemudian fitting bayonet, gabungan fitting dan stroke kontak, dan lain-lain, banyak banget. Jadi fitting itu adalah dudukan lampu. Bagaimana lampu itu akan terhubung dengan kawat-kawat listrik seperti itu. Jadi selain dia hanya sebagai dudukan lampu, dia pun untuk menghubungkan lampu dengan kawat jaringan listrik. Nah, yang terakhir itu ada peralatan bantu. Peralatan bantu itu ada klem,
tadi yang Ibu sudah sebutkan untuk pipa. Entah itu pipa, entah itu kabel, klem itu seperti ini digunakan sesuai dengan diameternya. Terus jaraknya itu maksimum 10 cm. Oke, jadi fungsinya klem ini untuk merapihkan, entah itu merapihkan kotak sambung atau merapihkan pipa atau merapihkan kabel. Silakan gunakan klem ini agar tidak berantakan atau tidak lepas lah gitu. Kemudian ini bentuk dari lasdop yang ada di kotak sambung ketika ada sambungan pigtail atau ekor babi. Jadi kalian harus menggunakan lasdop. Kalau memang tidak ada lasdop, kalian bisa menggunakan isolasi yang memang khusus untuk instalasi penerangan, bukan isolasi yang bening. Nah, itu tadi. Jadi komponen-komponen pokok yang harus ada atau yang memang ada di instalasi penerangan listrik. Oke, karena materi kita sudah selesai, Ibu akan memberikan kalian tugas yaitu mencari komponen-komponen instalasi listrik beserta fungsinya yang ada di rumah tinggal kalian. Silakan dikerjakan, kemudian dikumpulkan di Google Classroom masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.